Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Hari ini kita akan belajar tentang Pancasila. Kalian mungkin sudah tahu Pancasila ada 5 dan kalian mungkin sudah hafal juga. Hari ini kita akan belajar sila pertama dan sila kedua. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, bagaimana penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita pelajari bersama. Sila pertama Pancasila mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila, yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mensyukuri segala yang ada di alam semesta. Yang ketiga, mengakui kebebasan memeluk agama. Dan yang keempat, menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Selanjutnya, sila kedua Pancasila mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila yaitu yang pertama, mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. Jadi sesama manusia mempunyai derajat yang sama. Yang kedua, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, saling menyayangi sesama manusia. Dan yang kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Anak-anak bisa mengamati gambar di papan ini. Gambar yang pertama ada seorang kiai dengan pendeta. Kiai adalah tokoh agama Islam, sedangkan pendeta adalah tokoh agama Kristen atau Katolik. Ini saling berrangkulan. Itu berarti menunjukkan saling akur, ya, saling mengasihi. Gambar yang kedua ada ibu-ibu yang sedang memberikan bantuan kepada biksu. Ibu-ibunya berjilbab, berarti beragama Islam. Biksunya beragama Buddha. Walaupun berbeda agama, kita harus saling tolong-menolong, saling membantu. Gambar yang ketiga itu ada 6 gambar. Kalian bisa amati. Ada gambar masjid, ada gambar gereja, ada gambar pura, ada gambar wihara, dan ada gambar kelenteng. Dan di sampingnya ada masing-masing orang yang sedang berdoa. Gambar yang keempat, ini ada gambar menjenguk teman yang sedang sakit. Gambar yang kelima, ini ada gambar belajar bersama, ya, belajar berdiskusi, bekerja kelompok. Gambar yang keenam ada seorang anak yang jatuh karena terpleset kulit pisang. Teman yang satunya membantu. Gambar yang ketujuh ada satu orang anak yang mengacungkan jarinya ketika mau bertanya atau mengungkapkan pendapat. Gambar yang ke-8 ada gambar seorang anak yang mencium tangan ibunya ketika mau pergi. Nah, sekarang diskusikan bisa bersama kakak
atau ibu atau ayah di rumah mengenai sikap atau perilaku yang terdapat pada gambar tadi. Nah, tugas kalian kelompokkan gambar-gambar tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam sila ke-1 dan sila kedua. Tulislah nomor gambar pada tabel berikut sesuai dengan pengelompokannya. Jelaskan jawabanmu. Ini Bapak sediakan tabelnya. Nanti kalian tulis di buku tulis. Kalian tulis perilaku yang sesuai dengan sila ke-1. Misalkan nomor 1. Nomor berapa? 2, nomor 3. Silakan tulis nomornya. Sebelah kanannya perilaku yang sesuai dengan sila kedua. Kalian tuliskan. Tadi yang gambar tadi nomor berapa? Apa nomor 3, apa nomor 4, dan seterusnya. Anak-anak, membantu teman yang sakit merupakan salah satu pelaksanaan dari sila kedua. Merawat tanaman juga merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan tanaman sebagai sumber kehidupan dan sahabat bagi manusia. Kalau tidak ada tanaman, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Manfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunganya. Bagian tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara adalah kayunya. Banyak produk seni yang terbuat dari kayu, salah satunya adalah patung. Kamu bisa membuat patung seperti mereka yang terbiasa membuat patung. Nah, kalian bisa belajar membuat patung menggunakan tanah liat atau plastisin. Anak-anak, patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Fungsi patung itu yang pertama untuk sarana ibadah agama tertentu. Yang kedua, mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Yang ketiga, pelengkap konstruksi bangunan. Yang keempat, penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya. Dan yang kelima, dinikmati keindahan bentuknya. Nah, bagaimana? Kamu sudah bisa membuat patung? Kamu ingin tahu cara membuat patung? Nah, proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan maupun ukir. Teknik cetak, tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak, tekan, dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastisin. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini, kamu dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu. Jika di sekitarmu tidak terdapat tanah liat, maka kamu bisa menggunakan lilin atau plastisin. Silahkan kalian mencoba membuat patung. Terserah kalian, boleh patung kuda atau patung ikan atau mungkin patung yang lainnya. Silahkan dicoba di rumah. Dan nanti hasil patungnya bisa dipublikasikan ke teman-teman melalui media WhatsApp group. Itulah anak-anak pembelajaran hari ini, pembelajaran 2, subtema 1, tema 1 kelas 6. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Tetap semangat.
mematuhi protokol kesehatan dan belajar yang rajin. Mohon bantuan ayah, ibu, atau kakak di rumah untuk belajar bersama-sama agar kalian bisa tetap belajar di masa pandemi COVID-19 ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.